dalam kondisi sudah diperbaiki. Hi guys, Janice here and welcome back to my channel. Oke, disclaimer lagi. Setiap kali bikin video aku pasti ada disclaimernya. Kalian ngeliat aku sekarang kayak gini cuma ngalis, maskara, dan lipstick karena aku ada ini guys. Sini, dan di sini. Oke, jadi aku nggak bisa pakai make up full make up yang biasa aku pakai. By the way, thanks a lot buat kalian udah klik video ini dan juga udah subscribe channel aku. Thank you banyak, tuh kan jadi ketukar. Dan bagi kalian yang baru datang, baru aja join, baru aja gabung di sini, jangan lupa untuk tekan subscribe di bawah dan juga like, comment, serta share video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, kita akan tetap membahas hal-hal seputar Halloween. Dan aku ngerasa dengan wajah seperti ini gak jadi masalah kalau seandainya aku bikin video, dikarenakan ini tentang horor, cerita-cerita horor yang aku dapat dari net. Dan jujur aja aku ngerasa ini menarik gitu loh. Dari 20 kisah horor aku milih 5, 4 dari kisahnya, 1 dari pribadi aku. Jadi aku bakalan nyeritain 5 kisah horor kepada kalian malam hari ini. Dengan wajah seperti ini kali aja bisa menambah keseraman di video aku. Oke, so let's start the story I guess. Pada suatu hari ada seorang keluarga yang membeli sebuah rumah untuk mereka tinggali, dimana menurut info dari pemilik rumah ini adalah rumah ini tuh peninggalan kakeknya yang sudah meninggal. Pada saat mereka tinggal di sana, mereka memang tidak mengalami banyak hal aneh guys. Tapi ada satu hal yang selalu mengganjal atau mereka rasakan setiap kali mereka turun ke basement. Pada saat mereka diam di basement untuk melakukan aktivitas apapun itu, mereka seolah-olah seperti sedang diperhatikan oleh seseorang. Dan kemudian puncaknya adalah sang ayah berusaha untuk memperbaiki jaketnya yang rusak. Dan dia turun ke basement untuk mencari barang-barang yang bisa digunakan untuk memperbaiki jaketnya ini. Pada saat dia turun ke basement, dia melihat sebuah meja dengan banyak laci. Kalau di situ di bahasa Inggrisnya tuh the desk ya guys. Aku tahu desk tuh kalau nggak salah meja yang ada lacinya gitu. Kalau nggak meja kerja gitulah. Dan dia berpikir mungkin dia bisa menemukan kayak jarum, benang, atau hal-hal seperti itu di sana. Akhirnya dia berusaha untuk buka, tapi tidak terbuka juga. Dan dalam kondisi terkunci, singkatnya lah. Akhirnya sang ayah pergi ke atas, dia berusaha mencari kunci untuk membuka laci meja tersebut, namun hasilnya nihil. Keesokan harinya, sang ayah kembali ke basement untuk mengambil jaketnya. Tapi dia sangat terkejut ketika dia melihat bahwa laci dari meja-meja tersebut sudah terbuka. Dan yang paling aneh apa? Jaket yang dia taruh di atas meja pada awalnya sudah digantungan, kayak buat khusus jaket-jaket gitu, digantungan dalam kondisi sudah diperbaiki. Dan dia kayak ngomong ke orang-orang yang ada di rumah gitu, ke istri, ke anaknya, kayak siapa nih yang ngebenerin? Dan mereka nggak ada yang ngaku. Mereka bilang mereka nggak turun ke basement semalam. Kemudian karena keanehan itu, keluarga ini berusaha menghubungi pemilik rumah sebelumnya. Dan dia bertanya tentang keanehan yang ada di basement. Kemudian kalau kata kita mungkin cucu dari pemilik rumah ini sebelumnya tuh bilang, oh itu mungkin kakek saya. Karena rumah ini dibangun oleh kakek saya yang bernama Edward, di mana dia selalu bekerja di basement. Dan meja yang kalian sebutkan itu adalah meja kerja kakek saya. Baik sih, ngebenerin jaket. Dan kayaknya nggak ada gangguan yang gimana gitu kan. Tapi tetap kayaknya ngeri sih. Oke, next. Kisah horor selanjutnya datang dari seseorang yang bernama Kevin. Di mana si Kevin ini memiliki teman atau geng yang berusaha untuk membuktikan keberadaan sosok perempuan yang sering menghantui
dihantui tikungan tajam di dekat tempat tinggal dia. Tikungan tajam ini diketahui dikarenakan sering muncul penampakan dan juga sering terjadi kecelakaan. Ya, ngerti lah ya. Kemudian akhirnya Kevin dan teman-temannya pergi ke tikungan itu pada malam hari dan dia melaburi semua bagian depan mobilnya dari kap sampai di atas kayak gitu, dilaburi dengan tepung terigu karena berharap bahwa kalau seandainya emang ada yang bergerak di sana maka mungkin akan ketahuan gitu loh, kayak ada printnya gitu loh di sana. Kemudian akhirnya mereka juga melaburi rumput-rumput di tikungan itu dan mulai start memakai mobil dengan kecepatan penuh menuju tikungan. Pada saat kayak kan kalau yang namanya tikungan tuh dia suka ada kayak pagar pembatas kan. Nah pada saat si Kevin itu udah mau deket ke pagar pembatas, ini cari mati sih sebenarnya. Jadi dia tuh kayak untuk ngebuktiin, dia tuh terus aja pada pagar pembatas tuh udah deket. Tiba-tiba aja dia merasakan dia menabrak sesuatu dan dia langsung injek rem. Saat dia nginjek rem, dia keluar dan kalian tahu apa yang dia temuin? Gak ada siapa-siapa. Nyebelin ya. Tapi di kap mobil yang Kevin kendarai ini terdapat jejak tangan yang seukuran tangan perempuan. Kemudian Kevin mulai percaya bahwa ya wanita itu real dan apa yang diceritakan oleh orang-orang di sana itu emang benar. Kemudian fakta terbaru tentang wanita itu tuh Kevin dengar bahwa ternyata wanita ini bukanlah yang menyebabkan kecelakaan, melainkan dia ini korban kecelakaan yang berusaha menyelamatkan anaknya namun dia meninggal dunia. Sehingga semenjak kecelakaan dari wanita ini tidak pernah ada korban kecelakaan di tikungan itu. Yang biasanya mungkin kalau kecelakaan tuh ada yang meninggal, ada yang apa. Ini kebanyakan hanya luka-luka. Jadi yang meninggal tuh kayaknya yang terakhir tuh wanita ini. Baik juga. Nggak, kalau itu baik. Aku lebih takut sama yang basement. Kalau yang ini baik. Lanjut. Pulang duluan, akhirnya otomatis aku jalan pulang sendirian dong. Nah kalau mau ke rumah aku dari sekolah tuh, mau jalan ke rumah atau misalnya dari rumah ke jalan sekolah, aku pasti ngelewatin yang namanya pabrik. Jadi ada